Oke. Nah, ini yang pertama kita coba bahas yang baru dikirim tadi ya. Nah, mengenai materi gelombang bunyi. Oke, coba nih. Oke, saya sudah tampil ya? Sudah muncul ini? Sudah. Ya, oke. Kita coba bahas soal ini. Sinta berdiri di antara dua tebing, berteriak keras memanggil temannya. Sinta mendengar dua bunyi pantul. Yang pertama 2 detik setelah berteriak dan yang kedua 3 detik dari bunyi pantul pertama. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, berapakah jarak kedua tebing? Nah, ini kasusnya mengenai ada orang yang berdiri di antara dua tebing. Jadi kalau kita buat sketsanya, kira begini sketsanya. Nah, katakanlah ini adalah tebing yang pertama. Kemudian ini adalah bagian tebing yang kedua. Lalu si Sintanya kira-kira ada di posisi ini. Ya, jadi posisinya ada di sini. Oke, kemudian kita misalkan posisi Sinta itu adalah titik A. Kemudian tebing yang sebelah kiri itu titik B, tebing yang sebelah kanan itu adalah titik C. Nah, yang terjadi menurut data di soal adalah begini, ya. Diketahui Sinta mendengar bunyi pantul. Yang pertama 2 detik berteriak. Nah, artinya begini, kalau misalkan jarak Sinta ke tebing B itu lebih dekat dibandingkan jarak Sinta ke tebing C, maka bunyi yang didengar si Sinta ini akan lebih dulu terdengar dari bunyi pantul yang berada dari tebing B-nya ini. Nah, jadi kita bisa buat di sini waktunya. Waktu bunyi pertama itu adalah TAB. TAB. Nah, kita misalkan TAB itu 2 detik. Lalu bunyi pantul kedua itu dari salah satu titik yang lain itu tebing C, kita namakan saja TAC, itu 3 detik. Nah, cepat rambat bunyi di udara itu nilainya 340 meter per sekon. Nah, yang ditanya berapakah jarak antara kedua tebing? Nah, kalau ditanya berapakah jarak antara kedua tebing, itu berarti kita namakan saja XBC. Jarak titik B menuju ke titik C. Misalnya seperti ini. Nah, kasus ini dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus ya. Jadi rumus tentang gema atau tentang pemantulan bunyi. Nah, rumus yang digunakan adalah jarak ini adalah cepat rambat bunyi di udara dikali waktu dibagi 2. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan untuk mengerjakan soal ini. Nah, dalam hal ini kita tahu ya, dalam hal ini kita tahu kalau pada kasus ini ada 2 sumber bunyi yang dibunyikan berbeda arah. Berarti kita bisa cari nih. Yang pertama adalah jarak dari XAB. Ya. Jadi di sini kita bisa buat yang pertama kita cari dulu jarak XAB. Nah, XAB ini kita bisa hitung dengan cara apa? Mengalihkan ini kecepatan rambat bunyi dikali waktu tempuh A ke B. Ya, ini kita bagi 2. Nah, coba kalau kita hitung ini 340 itu V-nya, T-nya itu 2, lalu ini kita bagi 2. Nah, otomatis kalau ini seperti ini, 2 dengan bagi 2 habis, ini berarti tinggi 340 meter. Nah, inilah jarak si Sinta ke tebing B. Kemudian kita harus cari lagi nih, ya. Yang kedua, jarak dari si Sinta ke tebing C. Dengan rumus P C kita bagi 2. Nah, ini sama dengan
V-nya itu cepat rambat bunyinya tadi kita dapat angkanya 340. Lalu TAC-nya 3 detik. Kita bagi dengan 2. Nah, ini kita dapat hasilnya berapa nih? 510 ya? 510. Iya. 516 ya? 510. Ya, 510 ya. Nah, ini 510 atau 510 meter. Nah, kalau sudah baru kita bisa cari XBC. Nah, XBC itu adalah si XAB kita tambahkan dengan si XAC. Nah, jadi dari sini kita bisa ketemu nih nilainya. XBC-nya adalah XAB-nya tadi 340 meter. Kita tambahkan dengan ini 510 meter. Nah, dapatlah hasilnya sebesar 850 meter. Nah, inilah jarak dari tebingnya gitu. Bisa? Oke, nah itu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh gelombang bunyi yang menerapkan prinsip gemak. Ya. Oke, itu soal pertama ya. Nah, kita coba lanjutkan membahas soal yang selanjutnya. Saya coba copy dulu ini. Soal selanjutnya ini mengenai gelombang bunyi juga ini ya. Coba kita lihat di sini. Dua orang tentara sedang latihan menembak. Dua orang tentara sedang latihan menembak. Terus kata soal apa begini ya? Dengan menggunakan sebuah senapan, bunyi terdengar setelah 5 detik. Oke, berarti di sini kita bisa buatkan data yang diketahuinya apa saja. Yang pertama diketahuinya waktu terdengarnya bunyi itu 5 detik. Jika peristiwa terjadi pada malam hari pada suhu. Nah, di sini ada hubungannya gelombang bunyi dengan suhu. Ya. Oke, berarti suhunya dikasih tahu di situ kita pakai huruf temperatur itu T besar ya simbolnya. 25 derajat Celcius. Dan cepat rambat bunyi saat 0 derajat. Itu apa maksudnya itu? Cepat rambat bunyi saat 0 derajat. Ini soalnya atau kurang ini ya. Cepat rambat bunyi saat 0 derajat. Pada suhu tertentu. Oh, yang ditanya apa sih ini? Oh, yang ditanya datanya cuma itu ya. Yang ditanya itu ini berapakah V-nya? Yang A ini yang ditanya V. Berapakah V-nya? Kemudian yang B yang ditanya itu jarak ya. Jarak antara kedua. Sebentar ya. Sebentar ya, Chris ya. Oh, iya Pak. Ya, kita lanjut ya. Ini yang ditanya itu adalah jarak X. Datanya cuma ada 2 itu saja ya. Nah, ini bisa selesaikan dengan menggunakan persamaan ya. Untuk persamaannya itu kita bisa pakai
Sebentar ya. Ini kok seperti ini ya. Oh, ini ya. Kita pakai rumus yang ini. VT itu kan sama dengan delta V dalam satuan derajat Celcius ditambah 332 meter per second. Nah, kemudian kita bisa masukkan datanya ya. Jadi pada saat cepat lambat bunyinya itu 0 derajat, itu diketahui VT-nya itu 332. Nah, berarti tinggal masukkan saja ini delta V-nya XVT. Agak aneh nih ya. Sebentar ya. Suhunya dikasih tahu, temperaturnya ada ya. Oh, berarti ini harus pakai. Oh, sorry, saya berarti bukan pakai rumus ini ya. Ada rumus yang sudah jadi di buku itu. Rumus yang sudah jadi di buku itu kalian tinggal hafal gitu sepertinya. Ini fit. VT itu sama dengan ya ini 332 meter per sekon. Kemudian ini ditambah dengan 0,6 meter per sekon derajat Celcius. Ini dikali dengan temperatur. Nah, ini adalah data untuk mencari kecepatannya. Nah, berarti untuk menjawab pertanyaan A, kita bisa menggunakan persamaan ini. Ya, jadi tinggal digunakan persamaan ini saja untuk menjawab pertanyaan yang A itu. Berarti untuk pertanyaan A, berarti masukkan datanya. VT sama dengan 332. Ini kita tambahkan dengan 0,6 meter per sekon derajat Celcius. Ini kita kali dengan temperaturnya. Temperaturnya di situ dikasih tahu 25 derajat Celcius. Berarti ini tinggal kita hitung. Nanti dapatlah hasilnya. Berarti coba kalau dihitung manual ini berapa ini? 25 kali 0,6 itu 15. Berarti 332 meter per sekon ditambah 15 meter per sekon. Nah, berarti kecepatan rambat saat dia bersuhu 25, bunyi di udara saat bersuhu 25 itu adalah 347 meter per sekon. Kemudian, kalau sudah dapat jawaban yang A, kita bisa mencari jawaban yang B. Nah, untuk yang B yang ditanya jarak. Kalau jarak ya tinggal pakai rumus jarak saja. Ya, jadi jarak itu kan tinggal buat X sama dengan VT kali T. Nah, ini. Tinggal dihitung saja. 347 kita kalikan dengan 5. Nah, ini dapatnya berapa nih? Kita coba hitung. 347 kali 5. Itu dapatnya jaraknya 1735 meter. Nah, gitu. Oh, Ini bisa? bisa. Ya. Nah, itu untuk soal nomor 2. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, itu ada di soal nomor 3 ya. Nah, ini juga soal tentang perbandingan nada. Ini ya. Bentar ya, ini saya tutup sebentar. Kayaknya ada yang mengganggu apanya tadi layarnya. Oke. Berikutnya nih tentang perbandingan nada. Nah, untuk perbandingan nada sendiri ya, sebuah nada memiliki frekuensi. Berarti diketahui di sini kita coba buat datanya.
diketahui frekuensi nadanya itu adalah sebesar 640 Hz. Yang ditanya, tentukan frekuensi nada yang sama untuk nada dengan kriteria. Nah, kriteria di sini yang diminta, yang ditanya, yang itu kriterianya adalah kuat rendah dan kuat lebih tinggi ya. Jadi ini yang ditanya ada dua ini, kuat lebih rendah, dua kuat lebih rendah dan dua kuat lebih tinggi. Nah, kita bisa menggunakan perbandingan di sini ya. Jadi untuk perbandingannya sendiri itu mengikuti konsep perbandingan seperti ini. Ini ada di tabel sih. Coba saya munculkan saja tabelnya ya. Saya coba munculkan tabel perbandingannya. Jadi nanti tinggal dibanding-bandingkan saja mengenai nada. Oke, ini adalah tabel perbandingan interval nadanya. Nah, kemudian kita bisa cari nih satu kuat lebih rendah. Satu kuat lebih rendah itu berarti perbandingannya ini dua kuat lebih rendah ya. Sorry, dua kuat lebih rendah itu berarti perbandingannya yang mana nih? 4/3 ya. Kalau dikuadratin ya. Oh ya, dikuadratin. Ya, berarti tinggal buat begini. Untuk jawab pertanyaan A itu tinggal di kuadratin. Kuat itu kan 4/3. 4/3 karena dua kuat itu berarti di kuadratin begini dikali dengan F-nya. Nah, otomatis berapa nih? 4 kuadrat itu 16, 3 kuadrat itu 9, kali frekuensinya tadi adalah 640. Berarti dapatnya berapa nih? Ini itu kan itu ya, apa tuh lebih rendah ya? oh, lebih rendah ya? Sorry. Kalau lebih rendah berarti Dibalik ya? dibalik ya? Ih, Dibaliknya menjadi 3/4 kuadrat ya? iya, terbalik ini ya. Oke. Berarti ini terbalik tadi. 3/4 dikuadratin. 9/16. Berarti dapatnya berapa nih ya? 360 ya? 360 60. ya. Oke. Itu satuannya hertz. Kemudian untuk yang B, terts ya. Terts lebih tinggi. Kalau terts lebih tinggi itu dua kali lebih tinggi ya. Berarti dikuadratin. Terts itu perbandingannya adalah 5/4 ya. Berarti 5/4. Tapi dua kali lebih tinggi. Berarti dikuadratin ya. Iya. Kuadratin kali F. Nah, begini. Berarti 25/16 kita kali dengan 640. Nah, berarti berapa ini? 1000 Hz? 1000 ya. Oke. 1000 Hz. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, masalahnya adalah kita harus hafal ini sih. Kalau misalnya tentang interval nada, harus hafal perbandingan ini gitu. Kalau nggak hafal ya agak kerepotan juga ya. Oke, bisa yang ini ya? Bisa. Oke, selanjutnya soal berikutnya itu adalah soal nomor 4 ya. Ini nomor 4 mengenai hukum Mersenne ini sepertinya. Ya, mengenai hukum Mersenne kalau nggak. Kita coba baca soalnya.
Nah, di sini senar P mempunyai massa jenis. Buat diketahuinya berarti ya. Kita buat dulu diketahuinya. Nah, diketahui senar P. Berarti senar P mempunyai massa jenis. Saya namakan itu rho P. Rho P-nya adalah 36 gram per sentimeter kubik. Lalu sehingga ketika dipetik menghasilkan frekuensi. Berarti frekuensi senar P itu 480 Hz. Begini. Sementara senar Ki berarti memiliki massa rho Ki. Nah, ini ya 64 gram per sentimeter kubik. Ketika dipetik menghasilkan frekuensi tertentu. Jika panjang luas penambang dan tegangan senar sama, berarti begini. Panjang itu L, LP sama dengan LQ. Kemudian tegangan itu F. F dari senar P sama dengan F dari senar Q. Yang ditanyakan di soal ini adalah Pak, ya, itu bukannya AP-nya juga sama dengan Aki? iya ya. Saya belum tuliskan ya di sini. Tegangannya sama, A-nya juga sama ya. AP-nya sama dengan Aki. Nah, ini tinggal menggunakan rumus perbandingan. Nah, coba kalau kita tuliskan dulu rumus dasarnya ya begini. Frekuensi menurut hukum Mersenne itu adalah 1/2L dikali dengan akar F tegangan tali per rho kali A. Nah, karena data di sini ada 3 yang sama, ada L, kemudian ada A, ada P, ada F yang sama, maka dapat kita simpulkan dari sini ya bahwa frekuensi itu ya sebanding dengan seperro. Nah, begini. Nah, karena sebanding, kita gunakan saja langsung perbandingan. Perbandingannya berapa? Begini aja. Kita buat saja langsung jawabannya begini. Frekuensi senar Q kita bandingkan dengan frekuensi pada senar P. Ini berbanding terbalik dengan akar rho. Berarti ini adalah akar rho P. Yang ini adalah akar rho Q. Nah, masukkan datanya nih. Frekuensi pada senar Q kita belum tahu, tapi frekuensi pada senar P kita tahu itu sebesar 480. Lalu akar rho P itu 36, kemudian akar rho Q itu berarti akar 64. Nah, berarti kita bisa dapat nih frekuensi pada senar Q adalah akar 36 itu 6, akar 64 itu 8, ini kita tinggal kalikan dengan 480. Berarti frekuensinya berapa nih? 480 bagi 8 itu 60, 360 berarti ya. Hot jawabannya. Bisa ya? Oke, itu untuk soal nomor 4. Hanya menggunakan... Saya izin ke toilet sebentar. Siap, siap. Silakan.
Oke. Iya. Selanjutnya soal nomor 5 ya. Nah, di sini dikasih tahu resonansi udara yang ketiga terjadi pada sebuah organa kecepatan 320 meter. Nah, berarti data yang dikasih tahu ya, resonansi pipa organa ketiga, berarti N-nya. N-nya itu kita pakai angka 3 ya pada kolom udara. Kemudian V-nya itu dikasih tahu 320 meter per sekon. Kemudian frekuensinya itu 800 Hz ya. Nah, yang ditanyakan di soal ini ada dua. Yang pertama lambda atau panjang gelombang. Kemudian yang kedua yang ditanya adalah tinggi kolom udara. Nah, tinggi kolom udara kita misalkan saja boleh simbolnya L atau H. Nah, di sini saya coba pakai simbol H. Nah, persamaan yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini ada dua ya. Kita coba jawab dari pertanyaan A. Nah, untuk pertanyaan A, karena yang ditanya adalah panjang gelombang atau lambda, lambda itu adalah P dibagi F. Nah, jadi tinggal bagi saja nih. V-nya itu kan 320, kita bagi dengan 800. Nah, berapa nih? Itulah 32 bagi 8 itu 4 ya, ada 4-nya. Berarti ini 0,4 ya. Jadi panjang gelombangnya 0,4 meter. Kemudian kita bisa mencari tinggi kolom udara. Yang pertanyaan yang B menggunakan pertemuan seperti ini. Tinggi kolom udara atau H sama dengan 2N dikurang 1 dibagi 4 dikali lambdanya. Nah, kita gunakan rumus itu. Berarti ini kan sudah ada nih. 2 dikali N. N-nya itu angka 3. Resonansi ketiga kan. Kurang 1. Ini kita bagi dengan 4. Lalu kita kali dengan 0,4. Nah, 2 kali 3 itu 6. 6 kurang 1 itu 5. Nih, 5 kali 0,4 itu 2. 2 per 4 itu berarti setengah. Setengah meter. Atau 0,5 meter. Bisa kan? Bisa. Oke. Untuk soal nomor 5. Nah, selanjutnya ini. Untuk soal nomor 6-nya. Nah, jadi untuk soal nomor 6 ini topiknya tentang apa ini? Oh, ini tentang efek Doppler. Jadi kita minggu lalu kita belum ada belajar efek Doppler ya. Coba kita bahas saja sekarang mengenai efek Doppler ya. Efek Doppler ya. Kita coba bahas teorinya dulu sebentar, baru nanti kita coba bahas soalnya ya. Nah, Oh, iya. Untuk efek Doppler, ini adalah peristiwa perbedaan bunyi yang kita dengar akibat adanya gerak relatif dari dua buah benda yang bergerak ya. Nah, jadi terkadang kita akan mendengarkan bunyi yang dipancarkan oleh sumber bunyi itu terasa lebih tinggi suara frekuensinya. Terkadang lebih rendah. Karena adalah peristiwa efek. Jadi gini, misalnya nih, katakanlah terdapat suatu sumber bunyi. Jadi ini sumber bunyi. Ada sumber bunyi begini ya. Ini sumber bunyi. Nah, misalnya ini sumber bunyi. Kemudian di sisi yang lain ada seorang pendengar. Ya, jadi ini misalnya seorang pendengar. Ya. Jadi si pendengarnya ini. Jadi ini pendengar. Kita kasih kode. Ini sumber bunyi sebagai kodenya SB.
pendengar itu P. Nah, kondisinya adalah sumber bunyi atau pendengar itu bisa saling bergerak atau salah satunya yang bergerak. Jadi sumber bunyi itu akan memancarkan frekuensi, di mana frekuensi yang dipancarkan itu disebut frekuensi sumber. Sementara frekuensi yang didengar oleh si pendengar itu namanya frekuensi pendengar, FP, gini ya. Nah, jadi sumber bunyi ini misalkan bergerak mendekati si pendengar. Kalau mendekati berarti nanti kasih tanda begini. Kecepatan sumber bunyi kita namakan Vs, ya. Ini karena mendekati tanda negatif. Ya. Sementara kalau sumber bunyi menjauhi pendengar, kasih tanda kecepatannya ya. Sorry, tadi bukan frekuensi, kecepatan maksud saya Vs ini ya. Ini kasih tanda positif. Nah, kalau seandainya si pendengar yang mendekat, kalau si pendengar yang mendekat, kecepatan si pendengarnya itu kita kasih nama simbolnya VP. Ini kasih tanda positif. Tapi kalau si pendengarnya menjauhi sumber bunyi, nah, kecepatan dari si pendengar ini kasih nama apa, kasih tanda negatif gitu. Nah, bunyi itu akan merambat di udara dengan kecepatan tertentu ya. Jadi nanti kalau ketemu seperti ini ya, yang terjadi adalah akan terjadi perbedaan frekuensi yang didengar oleh si pendengar akibat adanya gerak relatif. Jadi nggak sama frekuensi yang dikeluarkan sumber ini dengan yang didengar oleh si pendengar. Gitu. Nah, jadi dapat dinyatakan dengan persamaan seperti ini. Frekuensi yang didengar oleh pendengar itu tidak lain adalah cepat rambat bunyi di udara plus minus kecepatan si pendengar dibagi cepat rambat bunyi di udara plus minus kecepatan sumber dikali frekuensi sumber bunyi. Nah, inilah persamaan efek Doppler. Ya, yang penting kamu tahu ke idenya ya. Jadi kalau ketemu FV ini adalah frekuensi bunyi yang didengar si pendengar. Ya. Nah, kalau si Fs itu adalah frekuensi bunyi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi gitu, sumber bunyinya. Nah, jadi nanti frekuensi yang didengar oleh sumber bunyi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi ini nilainya selalu tetap itu ketika dia bergerak. Tetapi nanti nilainya ini akan terdengar lebih kuat atau lebih rendah karena ada gerak relatif antara si pendengar dan sumber bunyi gitu ya. Nah, di sini ada simbol V. V itu adalah cepat rambat bunyi di udara. Jadi ini adalah cepat rambat bunyi di udara. Nanti rata-ratanya sih 340 biasanya dalam satuan meter per sekon ya. Kemudian ada dua variabel lagi itu yang belum kita bahas, yaitu ada VP. VP ini adalah kecepatan gerak dari si pendengar. Kecepatan si pendengar. Satuannya meter per sekon ya. Kemudian kalau ada VS itu adalah kecepatan si sumber bunyi. Sama satuannya ini meter per sekon gitu ya. Jadi kalau begitu dari rumus ini ya kita bisa mengerjakan soal yang nomor 6 ini. Ya, dari rumus ini. Coba kita taruh di bawahnya ya. Kita buat data yang diketahuinya. Apa saja data yang diketahui? Kita bisa tuliskan di sini ya. Sebuah mobil Avanza sedang melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon sambil membunyikan klakson dengan frekuensi A. Berarti si Avanza ini sebagai sumber gitu. Karena dia membunyikan klakson. Artinya mobil Avanza itu kecepatan mobil Avanza itu sebagai VS. Ya. Sementara frekuensinya frekuensi sumber 760 Hz. Nah, dibilang dia melaju dengan kecepatan sambil membunyikan klakson. Mobil tersebut berpapasan dengan mobil Ayla dengan jalur yang berbeda.
yang berjalan dengan kecepatan. Nah, berarti kasusnya harus kita bisa gambarkan nih. Jadi ceritanya begini ya. Kalau kita lihat dari cerita di soal ini, kedua mobil ini berpapasan. Ya, jadi ini misalnya mobil Avanza-nya. Nah, ya. Nah, ya. Ini mobilnya, kemudian berpapasan dengan mobil satu lagi. Nah, ini mobil satu lagi. Ya. Kalau kita lihat si sumber ini Avanza. Jadi dia bergerak ke arah sini, mendekati si mobil Ayla. Berarti kecepatan sumbernya itu mendekat bertanda negatif. Sebesar berapa? Kalau besarnya tadi ini. Sebesar 20 meter per sekon. Tapi kita kasih tanda negatif ya. Nah, lalu mobil tersebut berpapasan dengan mobil Ayla dengan jalur berbeda berjalan dengan kecepatan. Nah ini si pendengar. Kecepatan si pendengar mendekati si sumber. Berarti ini tandanya positif. Sebesar berapa? Kalau di soal itu dikasih tahu ini kecepatan pendengarnya itu 40 meter per sekon. Cepat lambat bunyi di udara itu V sebesar 340 meter per sekon. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah berapakah frekuensi bunyi yang didengar oleh si pendengar. Berarti si FV ini. Nah, tinggal masukkan ke persamaan yang tadi saja. Ya, persamaannya kan tadi begini. Frekuensi pendengar sama dengan V plus minus kecepatan si pendengar dibagi V kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan sumber bunyi kali frekuensi dari sumber bunyinya gitu. Nah, tinggal masukkan datanya kalau begitu ya. Jadi kalau kita memasukkan datanya ini V-nya itu 340. Kemudian kecepatan pendengarnya positif, kita tambah dengan 40. Kita bagi kecepatan sumber bunyi di udara itu 340. Ini kita kurangi dengan 20. Ini kita kali dengan 760. Berarti kita bisa dapat nih frekuensi yang didengar oleh si pendengar itu adalah 380 dibagi 320. Ini dikali 760. Nah, sepertinya ini angkanya bisa dibagi nih. Ini kalau bagi ini berapa? Bisa dibagi nggak ya? Bagi 40 bisa ya? Bagi 40 ya. Berapa itu? 760 bagi 320. 2,75 kali 380. Langsung aja ya. Ini saya coba pakai kalkulator dapatnya 902,5. Bisa? Bisa. Oke ya, itu untuk soal yang tentang efek Doppler. Selanjutnya ya, soal yang terakhir dari latihan yang ini itu mengenai perbedaan dari gema dan gaung ya. Nah, jadi di sini saya coba ambil perbedaan gaung dan gema itu dari internet saja ya. Ini termasuk topik mudah, tinggal diingat saja ini. Ini perbedaannya ya. Ya. Perbedaan gaung dan gema. Letak dinding pantul pada gaung itu berada kurang dari 20 meter. Sedangkan gema dinding pantulnya lebih dari 20 meter dari sumber bunyi. Yang kedua, bunyi pantul pada gema datang setelah bunyi asli selesai diucapkan. Sedangkan bunyi pantul pada gaung datang hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Kemudian yang ketiga, bunyi pantul pada gema terdengar jelas begitu pula dengan bunyi aslinya. Sedangkan pada gaung karena datang bersamaan, bunyinya menjadi tidak jelas terdengar. Nah, kamu bisa pakai ini. Atau bisa cari juga di internet nanti ya. Untuk definisi yang lainnya. Saya lihat di internet, kebanyakan pakai 3 perbedaan ini. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan untuk kasus yang ini? Tidak. Ya. Oke. Soal yang di file ini sepertinya sudah habis. Berarti kita bisa kembali membahas materi yang ada di LKS ya. Oke, kita coba masuk ke LKS.
tadi kita sudah belajar tentang efek Doppler ya. Jadi coba sekarang kita perdalam mengenai materi efek Doppler ini. Saya lihat di sini ada banyak juga ini contohnya. Coba saya akan tunjukkan ya. Efek Doppler di latihannya di halaman 193 ya. Itu semuanya adalah soal tentang efek Doppler. Kita bahas satu per satu ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Ini saya coba copy dulu ya. Soalnya sedikit miring, jadi terlihat seperti ini. Oke, tidak masalah. Kita coba bahas ya. Untuk soal nomor 1, seorang pengemudi mobil mengemudikan mobilnya dengan kecepatan 20 meter per sekon mendekati sumber bunyi 600 Hz yang diam. Nah, jadi kita bisa buat seperti ini. Misalkan ini datanya adalah sumber bunyi. Ya. Nih, ini sumber bunyi. Kebetulan di soal ini katanya si sumber bunyi ini dalam kondisi diam. Berarti diketahuinya ya, kecepatan si sumber itu 0 karena dia tidak bergerak. Ya, frekuensi si sumber Fs itu 600 Hz. Kemudian terdapat sebuah mobil. Mobil ini mendekati si sumber. Ya, nah ini kira-kira mobilnya begini. Ya, nah mobilnya mendekati itu berarti kecepatan si pendengar itu mengarah ke sini, bertanda positif ya. Mendekati sumber itu berarti kecepatannya bakal bertanda positif. Cepat rambat bunyi di udara diketahui V di udara 340 meter per sekon. Ini ya, kecepatan si pendengar ini bertanda positif, nilainya sudah dikasih tahu ya. Di situ ternyata dikasih tahu ya 20. Berarti ini plus 20. Kita tulis saja karena plus berarti tidak perlu dituliskan tanda plusnya. Langsung aja begini 20 meter per sekon. Nah, tinggal buat yang ditanya. Apa ini yang ditanya? Berapakah frekuensi yang didengar oleh si pendengar? FP. Nah, ini ya. Tinggal pakai rumus. Rumusnya adalah FP sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS dikali Fs. Nah, tinggal pakai rumus ini saja untuk mengerjakannya. Berarti tinggal kita masukkan saja datanya ya. Jadi kita masukkan datanya nih. Fv sama dengan 340, kita tambah dengan 20, kita bagi dengan 340 ditambah 0. Nah ini kita kali dengan 600. Berarti frekuensi yang didengar oleh pendengar adalah 340 tambah 20 itu 360 bagi 340 kali 60. Nah ini berapa nih? Kalau kita hitung 36 bagi 34 itu dikali dengan 60. Sekitar segini ya. Ini kali 600 ya. 635,29. Nah, saya buat seperti ini saja. 635,29 Hz. Sampai sini gimana bisa? Saya catat dulu sih. Oke, boleh.
Sudah. Ya. Oke. Oke. Selanjutnya ya kita bahas soal berikutnya. Itu saya copy dulu soalnya. Untuk soal yang nomor 2 ya. Nomor 2. Nomor 2 ya. Agak miring dia. Oke nih. Nomor 2 katanya klakson mobil mempunyai frekuensi 400 Hz. Berarti dikasih tahu di situ ya. Kita namakan aja F dulu. 400 Hz. Kita belum baca semua soal, jadi kita pakai simbol F saja dulu. Berapakah frekuensi yang terdengar jika mobil bergerak melalui udara terang menuju penerima diam dengan laju 30 meter per sekon? Mobil mempunyai frekuensi. Oh, berarti ini frekuensi sumber. Klakson berarti kan frekuensi sumber. Ya. Terus katanya penerimanya diam. Penerima diam itu berarti kecepatan pendengarnya itu 0 karena dia nggak bergerak. Ya. Melalui udara terang menuju penerima yang diam dengan laju. Berarti kecepatan sumbernya mendekati si pendengar itu pasti min 30 meter per sekon. Nah, cepat rambat bunyi di udara itu kalau nggak dikasih tahu itu kita pakai 340 untuk kondisi normal. Ini kan ada kata melalui udara terang, berarti kondisi normal. Kondisi normal itu cepat rambat bunyi di udara kita anggap ini 340 meter per sekon. Karena biasanya itu yang dipakai angkanya. Yang ditanyakan di soal ini adalah berapakah frekuensi pendengar, frekuensi yang didengar oleh si pendengar. Nah, sama, masukkan saja ke rumus yang tadi. Ya, rumus yang tadi yang ini. Jadi rumusnya tetap sama, hanya perbedaannya adalah data-data di angkanya saja yang berbeda. Nah, kita tinggal hitung nih. Frekuensi pendengar sama dengan 340, kita tambahkan dengan 0, karena pendengarnya diam. Kita bagi 340, kita kurangi dengan 30, ini kali dengan 400. Berarti frekuensi pendengarnya adalah ini 340 kita bagi dengan 310 dikali 400. Nah ini kita hitung nih. Coba kita hitung pakai apa ya, kalkulator saja biar cepat. 340 bagi 310 dikali dengan 400. Nah ini dapatnya 438,71. Ini saya bulatin. Ya, saya lakukan pembulatan. Oh. Bisa? Untuk Bisa. soal. Ya, pokoknya tinggal ikuti syaratnya. Kalau benda bergerak mendekat bagaimana, apa kalau si pendengar, kalau si sumber bagaimana harus tahu. Kalau tahu udah gampang. Oke. Ya, selanjutnya kasus soal nomor 3. Nomor 3 ini terlalu miring ya. Saya coba kopinya gimana nih. Belum ketemu cara kopinya. Oh, begini. Nomor 3. Seorang pilot pesawat udara terbang mendekati bandara, mendengar bunyi sirine menara dengan frekuensi. Nah, seorang pilot mendengar bunyi sirine. Ya, berarti yang 200 Hz, 2000 Hz ini adalah bunyi yang didengar oleh si pilot sebagai pendengar. Nah, berarti diketahuinya frekuensi yang didengar oleh si pendengar FV-nya 2000 Hz. Sirene memancarkan bunyi dengan frekuensi, berarti frekuensi sumber itu Fs 1700 Hz. Cepat rambat bunyi di udara itu dalam kondisi di sini adalah normal 340 meter per sekon. Nah, si pendengar itu mendekati, ya. Jadi pendengar mendekati itu pasti positif.
Ya, si sumber bunyi yang diam. Berarti kecepatan sumber itu 0. Gitu. Nah, yang ditanya adalah berapakah kecepatan si pendengar. Nah, sama ya. Tinggal masukin aja rumusnya. Rumusnya yang tadi juga. Ya. Kita hanya menggunakan satu rumus ini saja, kita aplikasikan ke banyak soal yang ada di buku latihan ya, di LKS ini. Dah, tinggal dihitung nih. Kalau kita hitung, berarti berapa ini? Frekuensi yang didengar oleh pendengar itu 2000. Ya, kemudian cepat rambat bunyi di udara 340. Posisi 340 ini ada di atas dan di bawah. Nah, saya tulis begini, tim. 340 di atas, 340 di bawah. Yang di bawah itu kurang 0. Karena diam ya, kurang atau tambah sama aja. Ya. Nah, kemudian yang di atasnya itu mendekat. Berarti ini tambahkan dengan kecepatan pendengar. Yang ini kali 1700. Dah. Berarti kita tinggal selesaikan ini. Nah, 300 berapa itu? 1700 bagi 340. Ya. 340 tambah 0 itu kan 340. Nah, kalau kita buat ini 1700 dibagi 340 itu dapatnya 5. Nah, berarti kita bisa bagi lagi nih. 2000 kita bagi dengan 5 itu hasilnya 400. Nah, ujung-ujungnya kita dapat nih 400 sama dengan 340 ditambah PV. Berarti kecepatan pendengarnya adalah ini. 400 dikurangi dengan 340, yaitu sebesar 60 meter per sekon. Bisa untuk soal ini? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, soal... Maaf, lupa di-unmute. Oke ya. Lanjut ya, kita lanjutkan ini soal nomor 6-nya. Ya, sepertinya masih sama juga ya, semua soalnya ini tentang efek Doppler. Oke. Nah, untuk soal nomor 6 ini biasanya soalnya ada hubungannya dengan konversi satuan. Ya, jadi satuannya yang digunakan di soal terlihat ini bukan dalam satuan SI. Jadi kita perlu mengkonversinya. Kita baca dulu soalnya nih. Sebuah truk bergerak membunyikan klakson dengan frekuensi 660 Hz. Berarti diketahui truknya membunyikan klakson. Itu artinya truk adalah sumber bunyi, di mana frekuensi sumbernya itu kita namakan Fs sebesar 660 Hz. Truk itu berpapasan dengan bus besar dengan jalur berbeda yang bergerak dengan kecepatan. Nah, yang bergerak dengan pendekatan. Berarti mereka bentuknya berbeda, artinya saling mendekat. Kalau saling mendekat, ya berarti kecepatan si pendengar itu pasti positif, yaitu 18 km per jam. Ini kita konversi dulu ya. 18 km per jam ini harus kita konversi jadi meter per sekon. Berarti itu sama saja dengan 18.000 kita bagi dengan 3.600. Ini sama saja dengan 5 meter per sekon. Ya, karena mendekat ini tandanya positif. Kemudian frekuensi yang didengar oleh si bus itu sebesar 690 Hz. Nah, kemudian cepat rambat bunyi di udara, kalau nggak dikasih tahu kita pakai aja V-nya itu adalah 340 meter per sekon ya. Jadi kalau nggak dituliskan di soal, ingat aja V cepat rambat bunyi di udara itu sebesar 340 meter per sekon. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah berapakah kecepatan si truk, berarti kecepatan si sumber bunyi. Nah, ini biasanya hasilnya harus negatif karena saling mendekat. Rumusnya sama ya, tetap pakai yang ini. Yang dari tadi kita pakai. Tinggal dihitung. Coba kalau kita hitung. Kalau kita hitung ini kecepatan yang didengar oleh pendengar itu 690
Ceparambat bunyi di udara itu 340. Kita tambah dengan 5. Yang di bawah 340-nya itu kita kurangi dengan VS. Nah, ini 660 frekuensi sumbernya. Dah, berarti ini kita tinggal bagi. Coba kita buat begini. 690 kita kali di sini. 340 dikurang VS. Ini sama dengan 340 ditambah 5 kita kali dengan 660. Nah, berarti kita sederhanakan nih. Berapa ini? Kalau kita hitung ini 340 tambah 5 itu 345. Ya, ini kita kali dengan 660. Ya, ini kali. Bagi saja dengan ini. 690. Ini dapatnya 340 kurang VS. Ya, kita coba hitung. Manual saja ya. 345. Berapa itu? 345 dikali 660. Ini ya. Saya dapatnya begini. 227.700. Kita bagi dengan 690. Bagi dengan 690. Nah, ini bagi 690. Ini 340 dikurang VS. Nah, dapatnya ini 340 dikurang VS. Yang ini dapatnya 330. Berarti VS-nya adalah 340 dikurang 330, yaitu sebesar 10 meter per sekon. Untuk nilainya 10 meter per sekon. Tetapi kalau untuk arahnya itu mendekati si bus. Ya, artinya bertanda negatif. Nilainya sih 10. Bus. Paham? Paham. Sebentar, saya catat dulu ya. Oke, baik. Sudah. Oke. Kalau sudah, kita lanjut. Soal berikutnya. Nomor 7 ya. Untuk soal nomor 7 ini juga sama ya. Sepertinya tentang efek Doppler juga nih. Oke. Kita coba nih diketahuinya. Sebuah mobil polisi melaju dengan kecepatan 90 meter per sekon sambil membunyikan sirine. Artinya mobil polisi ini sumber bunyi. Mobil itu mengejar buronan, mengejar ya. Kalau mengejar berarti begini. Kita coba mengejar itu berarti posisinya ada di belakang. Ya. Ini ya. Ini ambulannya. Ya. Ini mobil buronannya. Nah, berarti sumber bunyinya bergerak mendekat. Berarti kecepatan sumbernya itu akan bertanda negatif. Min 90 meter per sekon. Nah, kemudian kecepatan si buronan, kecepatan pendengar itu menjauh. Karena menjauh berarti tandanya juga negatif. Negatif 70 meter per sekon. Ya. Apalagi data yang diketahui di sini. Jika frekuensi sirine mobil didengar oleh penjahat sebesar, ini berarti frekuensi yang didengar oleh si pendengar itu adalah 540 Hz. Yang ditanya berapakah frekuensi yang dibunyikan oleh sirine FS. Nah, data yang belum diketahui di sini adalah ceparambat bunyi di udara. Karena nggak dikasih tahu, kita pakai saja V-nya itu 340 meter per sekon. Begini. Nah, kasusnya sama. Tinggal masukkan ke persamaan efek Doppler yang ini. Ya. Jadi tinggal
hitung, masukkan ke persamaan ini. Nah, berarti kalau kita masukkan datanya, frekuensi yang didengar oleh pendengar itu 540 sama dengan yang ini V-nya ada 340 ditambah dikurang ya 70. Ini dibagi 340 dikurang 90, ini dikali frekuensi sumber. Dikali frekuensi sumber. Nah, tinggal dihitung nih. 540 sama dengan 340 kurang 70. Berapa tuh? Ini 270. Yang di bawah 390 340 kurang 90. 250. 250 ya. Iya. Kali Fs. Berarti tinggal di Fs-nya 500 ya? Fs-nya tinggal buat berapa? 500. Iya, 500 Hz. Nah, biasanya segini ya. Biasanya itu angkanya praktis ya. Bisa dibagi. Kayak ini kan 540 dengan 270 itu bisa dibagi. Oh, Bisa ya? bisa. Oke. Itu untuk soal yang tentang soal esai efek Doppler ya. Sekarang kita coba soal berikutnya. Ini soal sekarang adalah pilihan ganda ya. Jadi ada banyak ini. Nah, sebelum kita bahas, coba saya mau tanya kira-kira kamu jawabnya apa kalau ada soal begini? Ya. Nah ini soal nomor 1. Jawabanmu apa? Kalau soal seperti ini. Hmm. Apa kira-kira? 1, 2, 3 bukannya? Ada pilihannya 1, 2, 3? Sebentar. Satu dan 3 bukan? 1 dan 3. Coba kita bahas ya. Oke. Secara lengkap bunyi itu adalah gelombang ya. Jadi kalau kita lihat ya, bunyi ini adalah salah satu jenis dari gelombang, yaitu gelombang longitudinal ya. Jenisnya adalah gelombang longitudinal. Gelombang arah getarnya sejajar atau berhimpit dengan arah lambatnya. Nah, untuk sifatnya sendiri berarti itu akan memiliki sifat yang sama dengan sifat gelombang. Jadi sifatnya apa saja? Secara lengkap itu yang pertama adalah mengalami pemantulan. Ya, bunyi dapat dipantulkan. Makanya ada gema atau gaung. Ya, itu akibat pemantulan. Yang kedua, bunyi mengalami pembiasan. Ya, pembiasan. Yang ketiga, ya, bunyi itu bisa mengalami penguraian. Ya, jadi yang ketiga, bunyi itu bisa mengalami penguraian. Kemudian bukan penguraian, sorry. Pelenturan maksud saya. Pelenturan ya. Pelenturan atau istilah lainnya ini difraksi. Ya. Kemudian yang keempat, bunyi itu dapat dipadukan atau mengalami yang istilahnya interferensi. Interferensi atau perpaduan. Perpaduan.
Nah, lalu bunyi juga bisa mengalami yang namanya pelayangan. Ya, pelayangan. Nah, inilah sifat dari bunyi. Nah, kalau kita lihat dari sifat ini yang cocok itu yang mana? Di sini ada kata 1 dan 2 ya? dipantulkan juga ada ya. Ya kan? Diuraikan? Bisa ya? Diuraikan nggak ada di sini ya. Eh. Selain ini bunyi juga itu bisa saja merambatkan energi. Ya, jadi gelombang itu dalam perambatannya itu membawa energi. Jadi boleh dikatakan bunyi itu dalam perambatannya membawa energi. Nah, jadi 3 ini boleh. Karena 3 boleh, 4 itu kita coba coret. Ini enggak. Ini enggak. Jadi mana yang lebih cocok? 1-3 atau 2-3? Dua-duanya bisa ya? Dua-duanya bisa ya. Ini agak aneh nih. Pilihannya ya. Iya. Pembiasan bunyi. Pembiasan itu contohnya apa ya? Sebentar. Kalau dia mengalami pembiasan, mana yang lebih cocok ya? Kalau dua-duanya bisa, ini berarti bisa dua-duanya lah itu kita pakai ya. Jadi boleh pilih keduanya saja. Paham itu? Paham. Oke ya. Kira-kira begitu. Kemungkinan itu salah. Soalnya salah ngasih opsi ya. Nah, nomor 2-nya coba nih. Coba yang ini, nomor 2. Kira-kira apa jawabannya? Gimana? Bisa? 2 dan 4 ya? Ya, jadi pemantulan itu digunakan untuk mengukur kedalaman air laut, ya, betul ya. Jadi yang ini betul ya. Kemudian mendeteksi detak jantung pada kandungan ini juga benar. Inilah yang namanya USG ya. Istilahnya USG itu benar. Berarti jawabannya 2 dan 4. Oke, itu bisa ya. Gampang ya. Sekarang ini mengenai bunyi. Bunyi itu ada beberapa jenis. Ada gema, gaung, besah ya. Coba kalau itu yang ini. Mana dia? Kok nggak muncul ya? Nah ini nomor 3. Jawabannya apa kira-kira? Gema. Gema ya. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli dibunyikan ya. Jadi gema. Kalau gaung? Gaung itu yang terdengar hanya Awal dan akhir. Awal dan akhir aja ya. Oke. Kalau desah? Kalau desah itu bunyi yang frekuensinya tidak
teratur ya. Itu namanya desah. Ya. Kamu bisa kan? Bisa. Oke, sekarang coba yang soal berikutnya nomor 4 ya. Ini nomor 4-nya terpotong di atas coba copy. Nah, nomor 4 gimana? Apa kira-kira ini? Ini tentang syarat terjadinya resonansi. Resonansi itu berhubungan dengan frekuensi. Frekuensinya pasti harus sama. Intinya begitu. Yang manakah kira-kira ini? B ya? 2 ya? B itu ya frekuensi benda yang bergetar harus sama ya. Ya. Jadi resonansi itu adalah peristiwa bergetarnya suatu benda akibat benda lain digetarkan. Hal ini terjadi karena frekuensi kedua benda tersebut sama. Jadi kata kuncinya adalah ini ada kata frekuensi dan ada kata sam gitu ya. Jadi betul ya. Itu nomor 4. Selanjutnya ini kita coba nomor 5-nya ya. Ini berhubungan dengan masih tentang konsep ya, sifat bunyi. Oke, nomor 5. Kira-kira apa nih jawabannya? Satu, 3. Nah, ini ya. Ini berhubungan dengan yang namanya frekuensi yang bisa didengar oleh si pendengar atau frekuensi yang bisa didengar oleh manusia, yaitu audio sonik. Audio sonik itu rentang frekuensinya adalah di sini, di yang satu ini ya. Ini ya. Ini audio sonik ya. Oke. Seseorang dapat mendengar bunyi dengan baik karena ini frekuensinya audio sonik. Kemudian tadi kamu jawab yang mana? 1 dan 3. 1 dan 3. Oke, ini boleh ya. Jadi ingat, syarat terdengarnya bunyi ada 3. Ya. Syarat terdengarnya bunyi itu ada 3. Yang pertama apa? Ada pendengar, ada sumber bunyi. Ya. Harus ada sumber bunyi. Kemudian yang kedua ada pendengar. Ya, itu syarat terdengarnya bunyi. Kemudian yang terakhir ada medium perantara. Jadi kalau nggak ada salah satunya ini, itu bunyi tidak akan terdengar. Jadi harus ada 3 ini. Nah, jadi yang cocok ya 1 dan 3 Bu ya. Oke, bisa? Bisa. Oke. Nah, sekarang kita coba lanjut ke yang soal nomor 6-nya. Ya, nomor 6. Yang ini coba. Apa kira-kira jawabannya? Ada 4 pernyataan. Kita diminta untuk menentukan yang mana yang benar. Itu saja. Yang C ya? Yang C. Oke, coba kita bahas ya. Yang C. Infrasonik itu frekuensi yang kurang dari ini. Untuk infrasonik sendiri, ini pernyataan ini benar. Audiosonik di antara 20 sampai 20 ribu itu benar. Ini harus lebih besar ya. Oke, benar ya. C jawabannya. Bagian frekuensi bunyi yang berdasarkan bisa didengar atau tidak oleh manusia ya. Ini yang berikutnya nomor 7. Oke, silakan nih. Nomor 7 apa nih? Kira-kira jawabannya. Gaung, kata kuncinya gaung. Dua, 3, 5.
2, 3, 5. Coba kita tes. 2, 3, 5. Kita bahas ya. Terdengar sebagian sesaat setelah bunyi asli gaung. Iya, benar. 2 itu benar ya. Jarak dinding pemantul relatif dekat. Ingat tadi apa? Jaraknya itu kan ada tadi. Kita sudah bahas tadi ya. Perbedaan gaung dan gema itu tadi kita sudah bahas di sebelah mana ya? Ini tadi. Mengenai jarak yang ada hubungannya dengan 20 apa? 20 meter tadi ya. Mana tadi ya? Oh, ya, sini. Letak dinding pantul pada gaung kurang dari 20 meter. Kita harus pendek ya. Sementara gema itu dinding pantulnya lebih jauh dari 20 meter. Oke, berarti untuk pernyataan yang ini relatif dekat itu benar. Merusak bunyi asli itu benar ya. Sorry. Ya, benar. Nah, 2, 3, 5 itu boleh jawabannya. Bisa ya. Selanjutnya soal nomor 9. Nomor berapa lagi ya? Nomor 8 nih. Nomor 8 seperti ini soalnya. Saya tampilkan dulu. Nah, ini apa ini jawabannya kira-kira? Yang berhubungan dengan efek Doppler. Nah, efek Doppler adalah peristiwa perbedaan frekuensi yang didengar oleh si pendengar akibat adanya gerak relatif dari pendengar dengan si sumber bunyi. Jadi frekuensi sumber itu bisa semakin tinggi atau terdengar semakin rendah frekuensinya karena adanya sumber dan pendengar yang bergerak relatif seperti itu. Kira-kira yang mana yang ada hubungannya dengan penjelasan saya tadi? 1 dan 3 ya? Ya. Kalau sumber bunyi dan pendengar saling mendekat, otomatis frekuensi yang didengar pasti makin tinggi. Ini benar. Sumber bunyi dan pendengar saling menjauh, frekuensi ya benar ya, 1 dan 3. Itu karena terjadinya akibat gerak relatif. Oke, bisa ya? Bisa. Oke. Selanjutnya, soal yang nomor 9. Ini apa? Ingat, syarat terdengarnya bunyi tadi kan ada 3 ya. Ada pendengar, ada sumber bunyi, ada pendengar, ada medium perantar. Nah, berarti yang nomor 9, ini nomor 9. B. Di permukaan bulan dapat berkomunikasi menggunakan radio karena ini ya, gelombang radio, kata kuncinya ya, menggunakan radio ini adalah gelombang elektromagnetik ya. Jadi kalau ketemu kata radio ya, ini adalah termasuk ke gelombang elektromagnetik, gelombang yang tidak butuh medium dalam perambatannya gitu ya. Jadi kalau dia tidak butuh medium dalam perambatannya, artinya tanpa ada perambatan di medium, dia bisa terdengar. Nah, jadi coba kita cek satu-satu. Yang A otomatis salah ya. Gelombang radio nggak perlu merambat dalam medium. Ini salah juga yang C ya. Ya, udah betul ya. Oh, ya, karena dia tergolong gelombang elektromagnetik ya. Bisa ya? Bisa. Oke, selanjutnya ini soal nomor 10, ini tentang tabel. Kita diminta untuk membaca tabel ini sepertinya. Yuk dicoba. Gimana ini kalau yang nomor 10?
ya. Apa? Ya, Delta. delta. Ih, Coba kita coba bahas ya. Oke nih. Hmm, delta ya. Kita lihat datanya. Di sini ada beberapa medium, ada suhu, lalu ada cepat rambat bunyi. Kalau kita perhatikan di sini, kalau mediumnya padat, cepat rambat bunyinya semakin besar. Tapi di sini juga ada suhu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini, kamu jawabnya delta ya. Kenaikan cepat rambat bunyi di suatu medium dipengaruhi oleh kenaikan suhu. Ya ini betul ya. ih. Ada pengaruh suhu ya. Ya, D boleh. Boleh jawabannya D. Oh. Oke ya betul ya. Soal selanjutnya ya. Ini nomor 11. Oke, ini juga menarik soalnya nih, nomor 11. Coba yang nomor 11, apa ini kira-kira jawabannya? Itu ada hubungannya dengan cepat rambat gelombang bunyi dalam zat padat. Semakin padat zatnya, semakin cepat bunyi merambat. Pasti ada hubungannya dengan itu. A ya. Yang A ya. Coba kita. Di pegunungan yang diselimuti salju, pemain es ski dilarang berteriak dengan keras. Ketika berteriak itu dapat membuat salju itu merambatkan bunyi ya. Nah, ingat konsepnya adalah bunyi itu ketika merambat membawa energi ya. Ih. Coba kita pilih. Salju yang berada di dekatnya akan longsor akibat gempa. Seorang orang itu tidak jelas terbang karena pengaruh gunung. Seorang orang itu menyebabkan suhu naik dan mencairkan salju. Oh ya, lebih cocok yang A. Boleh. Jawabannya A. Ih. Oke ya. Selanjutnya itu nomor 12. Coba yang ini nomor 12. Apa ini jawabannya? B ya. B ya. Audiosonik. Audiosonik itu adalah bunyi yang dapat didengar oleh manusia ya. Nilainya di antara 20 Hz sampai 20.000 kHz. Berarti karena ini ada kata audiosonik, itu dapat didengar telinga manusia, 1 itu benar. Kemudian ini 4 itu benar ya. B, ya. Kalau yang ini, kalau nomor 2 dan 3 itu infrasonik ya. Kalau yang ini, yang nomor 5 itu ultrasonik. Nah, seperti itu. Oke, berarti kamu sudah lumayan ngerti ini materi. Nah, sekarang ini tentang soal konsep hukum Mersenne. Ya, sebentar. Ini nomor 13. Sepertinya terlihat seperti soal hukum Mersenne. Oke, kira-kira apa jawabannya nih? Yang nomor 13. Ini resonansi ya. Oh, ini resonansi ya, bukan hukum Mersenne. Oh ya, sorry. Resonansi pada kolom udara. Masih ingat rumusnya? 2N-1 ya? Ya, tinggi kolom udara sama dengan 2N min 1 dibagi 4 kali lambda. Ya, ini tinggi kolom udara dihubungkan dengan lambda. Yang mana nih jawabannya kalau begitu? 1 dan 3. 1 dan 3. Coba kita bahas ya. Tinggi kolom udara kelipatan 4L. 4L. Iya betul ya, ini ada angka 4 ya.
Kelipatan dari ganjil ya. Ganjil itu satu. Satu itu berarti, ya betul, ganjil. Terus tiga, ya frekuensi itu karena resonansi ya. Kata-katanya resonansi. Resonansi itu pasti yang tiga betul. Satu betul, tiga betul ya. Oke, betul. Oke. Itu betul. Selanjutnya nomor 14 dan 15. Ya, silakan. Dicoba nih soal nomor 14 dan 15 sekaligus. 14 apa? 15 apa? B ya, audio sonik ya? Iya, yang 14 tinggal dia apa? Dibagi kan? Iya. Dibagi kali ini. Nomor 14. Diketahui N-nya itu 20.000. Ya. Waktunya itu 10 sekon. Ini 20.000 kali. Nah, berarti mencari frekuensi adalah N per T ya. N per T. Berarti tinggal bagi saja 20.000 bagi 10. Nah, coret berarti 2.000. Nah, ini masuk ke audio sonic. Betul sekali. Nomor 15. 625 bukan? Kita coba cek. Ya, kita coba bahas. Dua buah senar memiliki luas penampang. Berarti pada soal nomor 15 diketahui tegangan dan bahan yang sama. Berarti A1 sama dengan A2. F1 sama dengan F2. Bahan yang sama berarti itu rho-nya. Rho1 sama dengan Rho2. Diketahui panjang senar kedua itu adalah seperempat dari panjang senar pertama. Seperempat kali lebih panjang. Oh, seperempat kali lebih panjang ya. Berarti ya, seperempat kali lebih panjang itu berarti berapa nih? 1 tambah 1,25 ya. 1,25 ya. Ini ya. Seperempat kali lebih panjang. Ya benar tadi deh. Benar tadi kayaknya. Panjang senar kedua seperempat. Ya benar yang seperti ini. Seperempat kali lebih panjang ya ini. Ya. Kok kayak gitu nggak ada jawaban ya, Pak? Nggak ada jawabannya ya. Oke, kalau nggak ada berarti itu yang masuk soalnya. 1,5 ini ya. Ya sudah. F-nya F1 ya. Ini 500 Hz. Nah, apa hubungan frekuensi dengan panjang? Berbanding lurus. Berbanding terbalik ya? Berbanding terbalik ya? Iya, seper L. Berarti kita buat perbandingannya. Kalau F2 per F1 ini sama dengan L1 1 per L2. Nah, berarti F2 per 500 sama dengan L1-nya tetap. Ini L2-nya kita buat 1,25 L1. Coret L1-nya. Berarti F2-nya adalah 500 dibagi 1,25. Berapa itu? Ada jawabannya 500 dibagi 1,25? Sebentar. 400 ya. Oh, iya, saya salah ngitung. Sebentar, saya perbaiki dulu. Sudah. Ya. Oke. Kalau sudah kita coba soal lain mungkin. Mana tadi ya? Tadi nomor 15. Nomor 16 ini coba. Mana ini? Oh, ini dia. Coba nomor 16. Berapakah ini jawabannya?
Ini ngerti? Bisa? Bisa. Sebentar. Cek bukan? Oke, kita coba cek ya. Untuk soal yang ini. Dua senar memiliki panjang tegangan sama, luas penampang seperempat. Ini seperti tadi juga ini ya. Apa datanya diketahui ya. L1-nya itu seperempat. Luasnya ya, sorry. Kalau ini luas ya. Berarti A1 itu seperempat kali A2. Sementara frekuensi yang kedua itu 440 Hz ya. Yang ditanya di soal ini adalah berapakah frekuensi yang kedua pertama ya. Nah, rumusnya apa? Bahwa frekuensi itu hukum Marsen tadi masih ingat? Yang F1 per F2 sama dengan akar A2 per akar A1 ya? Iya, berarti itu artinya apa? Ini F1 per F2 sama dengan akar dari A2 per akar A1. A1. Nah, ini menandakan apa? Frekuensi itu berbanding terbalik dengan akar dari luas penampang ya. Nah, berarti tinggal masukkan datanya nih. Kalau kita masukkan F1-nya nggak tahu, F2-nya itu 440. Ini A2-nya kita biarkan tetap A2, yang bawah jadi seperempat A1, A2 yang diakarin. Ini habis. Berarti ini jadi F1 per 440 dikali dengan 2 ya. Sama dengan 2 ya. Dengan 2. Berarti F1-nya adalah 8. Oke, kira-kira begitu. Ya, sampai sini gimana? Ada pertanyaan? Tidak. Oke ya. Ini sepertinya sudah 8:30. Mungkin kita bisa cukupkan dulu ya sampai sini ya. Oh, iya. Ya, mungkin belum bisa terbahas semuanya. Nah, tapi saya rasa kamu sudah bisa kok mengerjakannya ya. Yang penting ingat rumusnya. Ya, itu dulu ya mungkin untuk hari ini. Oke. Oke. Thank you, Pak. Bye, Grace. Di